Aqlis salim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Ustadz Haji Muhammad Nandang serta jajarannya, pengurus lainnya, Ustadz Cecep dan lain sebagainya, dan Ustadz Agus depan Haji Dono, ya, dan para jamaah yang hadir subuh ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada Syekh Hasanuddin, ya, di mana aja ada dia. Dan hadirin sekalian, kita yang semua di dalam masjid ini mudah-mudahan fi zimmatillah, dalam jaminan Allah SWT, pemeliharaan Allah SWT. Semuanya insya Allah di Baitullah ini selamat. Nggak ada orang berjamaah langsung meninggal. Kalau ada meninggal juga bagus, husnul khotimah. Dulu khotib tahun berapa ya, belum lama, itu di Masjid Syatul Muslimin lagi khutbah yang kedua, ya, yang pertama Ustaz Ghazali namanya, langsung jatuh, dibawa ke rumah sakit Halim, langsung di jalan udah meninggal. Kalau yang begitu harus naik, yang ngerti, yang di depan makanya harus yang paham. Jangan dari awal lagi, lanjutin. Kalau dia tinggal khutbah yang kedua langsung lanjutin. Maka jangan ngantuk. Kalau sholat, dia kebanyakan, kalau azan, ya, setan berlarian. Setelah azan selesai balik lagi tuh. Makanya pengajian juga kadang-kadang ngaji, udah tidur. Subuh udah berapa jam kita tadi malam, ya. Ini maaf yang ngantuk, ya, bukan nyinggung, saya kasih tahu jadi nggak nyambung. Kalau dia perhatikan kan, yang didengar sampaikan sama istrinya, anaknya, keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi di sini alhamdulillah banyak yang hadir. Selalu kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada apal udah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Jadi kalau kita banyak bersyukur pada Allah, tapi banyak kan qalim minal syukur, sedikit sekali yang bersyukur. Kita bersyukur pada Allah SWT. Subuh ini Allah kasih sehat, ya, walaupun belum pada makan, ada juga yang puasa. Coba banyak saudara kita yang hari ini sedang di ruang ICU. Banyak nggak tuh? Ribuan saudara kita yang di mana rumah sakit yang rintih, yang sudah nggak sadar. Kita alhamdulillah
kasih panjang umur dalam taat. Contohnya kata subuh bangun. Kita kasihan orang banyak yang subuh gini hari ini masih ngelonin bini. Ada nggak? Ada nggak Pak? Ada. Boleh pengantin baru. As-salatu khairum minan naum. Bukan dibalik, bukan anam khairum minas sholat. Ini dibalik. Tidur lebih baik daripada sholat. Sholat lebih baik daripada tidur. Maka kalau di Mekah jam 3 udah azan. Ntar azan lagi 5:30 mau subuh. 5:30 masih gelap. Makanya orang yang umrah yang haji yang pertama kali terburu-buru ya. Dia pikir jam 3 ada azan 2 kali. Subuhnya di sana 5:30 di Madinah Al-Munawwarah dan lain sebagainya. Kita pertama kita syukur dulu. Kita tadi sudah diimamin sama imam kita, ustadz kita. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat. Kita bersama-sama halaqah tempat ini. Yang dari dekat, yang jauh, yang penting pengamalannya. Kita dengarkan ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi sholat ma'al jamaati, bersiap yang sholat berjamaah. Wajalah sapi halqal ilmi, dan duduk di lingkaran. Di Saudi dalam sana ngajinya habis subuh pagi lingkaran hafalan Al-Quran. Maka anak-anak di umur 7 tahun 8 tahun sudah hafal karena dia 10 orang hafal. Kalau juz amma ya. Kadang-kadang kita juz amma aja nggak hafal kadang-kadang. Kalau di sini insyaallah ya. Apalagi doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, di dunia kita mohon kebaikan, di akhirat ya. Dan jauhkan daripada api neraka. Itu hadir sekalian. Dan banyak yang dakwah jamaah tabligh ini yang menyampaikan masalah sholat, ngajak ke masjid, ngajak ke semua itu bagus sekali menyampaikan. Ajak orang sholat. Dia datang aja kitab, dia dapat pahala, kita pun dia sekilo, kita sekilo yang ngajak. Asal ikhlas syaratnya. Orang dakwah tuh enggak seperti di atas kasur, seperti di atas duri. Itu guru saya waktu saya pesantren Sukabumi, Al-Mashhad, kata guru saya Said Hamid Al-Attas, kalau dakwah kamu harus takbah. Lihat sejarahnya Rasulullah SAW. Karena negeri Taif yang satu orang tukang kebun, dia ke Habasah dan sebagainya. Alangkah gelapnya. Kalau orang sekarang enak, udah semua masjid udah terang semua. Saya tahun 70-an di Sukabumi. Pakai teromak. Di Jakarta juga masjid. Pakai teromak. Daerah sini tahun 80 baru masuk listrik. Kita nikmat yang banyak sekali. Kita syukuri. Sebulan 3 hari kita keluar, sampaikan. Ada yang nerima, ada yang enggak nerima, ada yang boleh sholat, ada macam-macam. Enggak boleh marah orang dakwah. Ada aja yang terima, ada yang baik terima, dikasih air teh, dikasih kue, ya ada. Tetap kita hanya nyampein hidayah hak Allah Subhanahu wa taala.
Nabi aja, pamannya dalam itu katanya secara sir dia sudah Abu Thalib sudah Islam. Tapi sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, kamu nggak bisa nyampein yang kamu cintai. Walakin yahdi man yasha. Semuanya Allah yang punya hak masih hidayah. Tapi kalau nggak ada orang-orang begini, kita Islam tak mau mundur, nggak pada sholat. Apalagi sekarang banyak pada mabok HP. Anak-anak kita diracuni dengan HP. Sampai jam 12 malam masih main HP. Subuhnya keliwat. Na'udzubillah min dzalik. Itu tanggung jawab bapaknya yang beliin HP. HP itu ada manfaatnya, ada juga tergantung yang pegang. Kalau di situ ada 30 juz ya, bagus. Tapi afdalnya pegang Quran. Jangan biar kecuali lalu pada darurat kalau ngapal ya, dibantu. Itu bagus. Tapi kalau di masjid afdalnya ambil Al-Quran, baca. Wudhu dulu. Ini bagus sekali. Kita keluar nyampein dakwah sana kemari. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 10. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Ta'muruna bil ma'ruf, agar menyeru, ngajak berbuat baik. Mari kita sholat. Dan mencegah kalau ada munkar. Dan beriman kepada Allah. Kita sudah hafal tuh. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman. Ya. Udah lotok banget nih kayak Hasanuddin ya. Kemarin dia ke Madura 40 hari, kita belum. Jadi dakwah bukan di Jakarta aja, yang pelosok-pelosok terpencil kita datangin. Saudara Hasanuddin tuh dari Bangkalan, Madura tuh ada 4 kabupaten, sampai yang ujung sampai ya. Tapi dia tetap aja sendirian, nggak dapat jandanya orang Madura, ya. Miskin, ya. Masyarakat muslimin, para bapak-bapak, ibu-ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dakwah ini, kita lihat sejarah Nabi. Dia sholat, Nabi ke masjid, ontak dan sebagainya, sabar. Kalau kita marah, tapi nggak sabar. Suatu ketika Nabi Muhammad udah deh leher ituin golok, ya, orang kafir Quraisy. Siapa ya Muhammad yang nolong kamu? Allah, langsung lemes, jatuh goloknya, orangnya juga. Kalau kita enak, kita potong aja palanya. Kalau Rasulullah nggak begitu, dia maafin. Akhirnya orang itu masuk Islam. Waktu berantem dia nolongin, girang. Tapi orang dakwah itu nggak begitu. Nyampaikannya, ya di Quran kasih petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampai secara baik. Dia mau gondrong kek, dia mau tatoan kek, ajak sholat. Jangan tuh gondrong, wah penghuni neraka nggak boleh. Yang nentuin Allah. Ya. Biar ulama yang kita udah ngerti nih, kita nggak sampaikan ilmu, itu nanti disiapkan maqadahu minan nar.
tempat dudukannya daripada api neraka. Ada orang alim nggak mau ngajar, akan dituntut. Ya. Sebelum orang kafir dibakar, ulama dulu. Ya banyak ulama-ulama sekarang, apalagi udah tenar ya di TV apa, nggak mau ngajarin Al-Quran alif ba ta sa. Nah, ini kita semua yang dakwah ini 3 hari kita ajarin, yang belum bisa kita ajak ajarin Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. An qara'al Qur'ana fastajharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang baca Al-Quran, diamalkan, yang haram yang halal itu halal, diamalkan betul-betul, Allah masukkan orang ini ke dalam surganya Allah SWT. Wa syafa'ahu fi asyruddin, dan bisa memberi syafaat pada keluarganya 10 orang yang udah dicap orang itu masuk neraka. Nah, kalau ada anak ponakan kita, anak itu yang pesantren, kita bantu, itu bisa menolong kita nanti. Kita ajarin biar pada bagus tajwidnya, ikhfa, izhar, idgham, iqlab. Kalau pesantren tuh dia wajib hafal. Oleh pesantren saya sehari 20 kata-kata bahasa Arab. Itu tiap hari kullayaum bil lughatil arabiyyah. Dipaksain. Quran pun begitu dah. Ada caranya biar hafal semuanya. Kalau enggak nanti hadirin sekalian, masjid ribuan. Jakarta aja 6 ribuan lebih. Oke, dibantu tuh Boti ya. Ribuan. Kalau anak-anak udah pada orang Islam pada anti kepada madrasah, ke pesantren sekarang jarang yang anak di pesantren, di pondok pesantren. Banyak kan dari TK, SD, SMP, SMA. Perguruan tingginya umum, nggak bisa baca, suruh baca Alam Nasrah aja, baca Atin. Ya. Bagaimana kalau kita meninggal? Nggak ada yang bacain Yasin, anaknya nggak bisa baca Yasin. Banyak yang ngadu. Pas saya ada pejabat nangis-nangis. Anaknya harus sarjana dari Amerika. Akhirnya pulang, dapatin orang non muslim, nikah di gereja, dia nangis semua. Baru tahu. Ya. Coba kalau anak kita pesantren. Untuk yang ngisi jadi imam, khotib Jum'ah. Kalau sekarang diracun dengan HP, anak-anak pada goblok nggak bisa baca Quran. Sama ustadz udah nggak laku. Yang ngaji yang tua-tua mulu, ke majelis taklim. Yang muda nggak ada, anak SMP, SMA yang hadir. Bisa 30 tahun mendatang. Kayak di Spanyol, sholat aja susah. Kayak Bang Walid udah ke sana di mobil. Dulu hampir 8 abad berkibar Islam. Tariq bin Ziyad dakwahnya ke sana. Sekarang yang 32 hektar gambar salib. Makanya kita gembira itu di Turki, presiden beli tuh, gereja dibeli, ya. Sholatnya, jadi saya teringat, saya cerita sedikit. 3 tahun yang lalu, saya ke Uzbekistan. Uzbekistan itu, negara Uzbekistan bekas jajahan Soviet. Maka kita jangan dijajah lagi. Dulu 3,5 abad Belanda, 3 tahun Jepang,
ya, PKI, komunis, sadis. Dia tahun 91 baru merdeka. Ya, saya cerita biar menarik, biar ziarah setelah umroh bisa ke Uzbekistan. Dia aliran Hanafi, ya. Saya berangkat 13 jam pesawat. Uzbekistan itu ibu kotanya Tashkent. Merdeka baru 91. Tahun 56 pernah Bung Karno diundang, tapi ada syaratnya, minta masjid, dan saya dikuatin masjid. Keduanya menziarah ke makam Imam Bukhari. Jadi makam Imam Bukhari di sana. Saya dari kotanya, ya, Tashkent, naik kereta 6 jam ke makam, ke tempat kelahiran Imam Bukhari. Naik kereta 6 jam. Di sana orang pulang umroh, lagi pulang umroh, pakai tambur semuanya, luar biasa, baca selawat. Dia 65% Muslim, sisanya itu campuran, bekas jajahan. Itu di Bukhara. Makanya yang terakhir Rawahul Bukhari, lahir di Bukhara. Di situ ada makam Nahsabandi yang zikir. Kalau dia Ba'anam Tasik, ya, itu diamalkan zikirnya. Makamnya di sana, Syekh Nahsabandiyah Al-Maturidi. Dan dari situ gurunya Imam Ghazali dan sebagainya. Melekat itu hafalannya kalau orang-orang. Langsung ke makam Imam Bukhari. Samarkand namanya. Itu 2 jam dari tempat kelahirannya. Samarkand. Alhamdulillah saya sudah sholat di masjidnya. Saya karena utusan dari Indonesia sebagai ulama MUI, Majelis Ulama Indonesia, disambut dan diantar dari duta besar sampai masuk ke dalam, turut di dalam makam. Alhamdulillah. Orang kan ada Rawahul Bukhari, di mana Bukhari? Dia belum tahu. Perawi hadis. Di sana makanan pokoknya roti, makan sop pakai roti. Selama di sana saya makan nasi hanya 2 kali, kayak ketan. Baru sampai dijamu oleh duta besar sama waktu mau pulang. Lainnya tiap hari makannya roti. Karena nggak biasa, jadinya Allahumma paksain. Doanya begitu, kita paksain makan roti. Yang murah, yang apa, semua restoran. Rendang pakai roti. Makanan pokoknya di sana. Dan di sana jadi imam ada syaratnya. 1, hafal 30 juz. Berat di sana. Tapi gajinya kayak di Saudi, besar. Karena dia bekas jajahan Soviet, jalan-jalan juga bagus. Jajahan orang kaya, ya. Harus punya jenggot. Jadi nggak ada, ya. Nggak jenggot. Itu Imam Hanafi. Dia sholat zuhur aja kayak sholat Jumat. Aktivitas semuanya. Wadzarul bai', yani Quran amalin ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kantor ya udah seperempat jam kayak di Saudi. Saudi kita mau belanja zuhur kurang seperempat jam itu nggak dilayani, nggak pakai ditutup, aman. Kenapa?
Karena ditegakkan keadilan. Siapa saja ada saksinya, potong tangan. Mobil nggak pakai tutup, kacanya aman semuanya. Keadilan ditegakkan. Kalau kita udah dikasih sirine, udah dikunci pintunya, hilang juga, kacanya juga hilang juga. Innalillahi. Indonesia. Maka enggak, hukum nggak kurang tegakkan, jauh kita. Kalau di Indonesia yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Berzina itu dirajam. Bahkan di Jeddah ada tiang gantungan. Di Uzbekistan begitu. Dan wudu, kita perhatiin, jangan sok tahu ya. Ini kadang-kadang kita seperti dakwah ke daerah-daerah, lihat tuh kebudayaan di situ, kita hormati ulamanya, masyarakatnya. Kayak di Indonesia, kita dakwah ke Jampang, Kulon, Jampang Wetan, ya. Saya tahun 72 sering dakwah ke sana sama guru saya. Terkenal sihirnya, teluknya. Lagi ngomong begini nih, bisa mampet, nggak bisa ngomong AAU. Jadi akhlak di situ. Ilmu orang nggak tahu, yang tahu Allah SWT, tapi akhlak. Maka innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ya oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi jangan tentang wah gua kiai, wah sombong, nggak dipakai. Ulama kalau takabur sombong, akhlaknya nggak ada yang pakai. Sok. Nabi ngajarin begitu. Akhlak. Di sana Jampang kita merokok aja, ini bara dari terskaan ditaruh sini nih. Kalau pakai otak pasti melepuh. Ya. Ada kayak Malik subuh sini sampaiin. Ya, dibakar itu Nabi, dilemparin Nabi Ibrahim, karena itu api makhluk. Kalau kata Allah dingin, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kamu, selamatkan hambaku Ibrahim. 40 hari dia sila makan, bidadari datang, enak kata, cantik-cantik. Ini juga kalau dijamin meninggal masuk surga, ya. Dengan bidadari, pengen buru-buru mati semuanya. Ya. Kita nggak tahu, kita minta banyak umur dalam taat. Jadi di Uzbekistan kita mau sholat, ada serbet warna kuning sama biru. Kok pakai dilapin? Saya pikir ya, oh saya liatin, oh gitu. Bahasanya kan nggak nyambung sama kita. Wudu kita ngambil dulu serbet kuning sama biru. Habis wudu saya lihat ya, ini yang kuning buat ngelap muka, tangan. Yang biru untuk lap kaki. Dari situ kita taruh di keranjang tempat taruh itu. Oh gini ya, udah kita ikutin aja. Sholat Jumat, kalau imamnya belum baca doa, kagak ada yang berani keluar. Taatnya tuh sama imam. Emang ada syaratnya, berjenggot, hafal Quran. Kalau imam sudah doa, baru ada keluar. Kalau kita baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lantas jalan. Doa kagak, buru-buru. Kadang-kadang di dalam masjid dikut-ikut sama setan, pulang. Gak betah di masjid. Orang yang beriman itu di masjid kasamak fil bahri,
bagikan ikan di dalam lautan. Betah nggak ikan? Kalau di lautan ikan, betah. Orang munafik katoir, pisijni, seperti burung di dalam sangkarnya. Coba, buka pintunya, terbang semuanya. Ya. Untuk perbedaan, saya cerita tuh di Uzbekistan, kalau imam belum selesai, nggak ada yang keluar. 5 waktunya kayak Jumat juga, karena semua kantor-kantor wajib. Presiden pertama itu Amir Al-Islami. Dan dia penati kita belanja pakai dolar nggak bisa, tukarin dulu pakai uang dia. Mata uangnya saya lupa di dompet saya taruh. Ya. Di sini kita bawa pulang, tukar, bank nggak ada di sini, nggak pelayan, susah kita ganti lagi, tukar. Itu dibawa kita para syuhada, ulama syuhada, itu ratusan ulama yang dipotong lehernya di atas sungai, sungainya bagus, dipotongin. Maka sekarang sudah banyak komunis, PKI udah masuk, Cina pada masuk, tinggal ngasih senjata aja. Tahu akhirnya gimana nanti Indonesia? Bingung kita, jangan sampai kayak 6 tahun 65. Yang lahir duluan tahun 65 udah ngalamin. Kayak Haji Nandang tahun 65 udah gede, ya. Tapi masih bujangan ya. Masih. Saya udah kelas 5 SD. Luar biasa. Banyak ulama kita di Jawa di mana yang dibunuhin juga. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan. Ya. Sekarang ini udah pendatang-pendatang agama lain udah pada berani. Cina udah berani bentak-bentak pribumi. Dulu zaman Orde Baru semuanya nggak berani. Kita udah dijajah secara ekonomi, sudah dijajah. Maka kita bentengi dengan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Madrasah ya ngaji beragam ada sekarang. Orang tuanya juga alergi. Saya ada madrasah tuh, apa ada belajar, ya. Ada yang belajar bulanannya juga nggak pada bayar, ya. Coba SD, TK, masuk TK 5 juta bayar. Dia bang joget-joget doang. Ya. Madrasah. Ada dalam suatu kitab bapaknya mau dilemparkan. Raka anaknya baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah malaikat, anaknya sedang baca basmalah, Fatihah. Aku udah maafkan. Jangan. Tuh, beruntung. Beruntung hadirin sekalian. Coba di sini, Makassar aja ada nggak madrasah? Ada di Al-Munir, muridnya dikit, jadi pada berhenti ustadz. Yang diajarin nggak ada. Al-Munir ada madrasah, saya ada Al-Khairiyah, nggak ada. Banyak kan SD di mana-mana bagus-bagus. Bagaimana anak-anak kita masa depannya kalau kita nggak pikirin dari sekarang? Kita bakal meninggal semuanya. 50 tahun lagi nggak ada nih gitu. Kecuali yang masih bujangan kali. 50 tahun bawa sadagus. Sekarang umur kita bisa 50 tambah 50, 100 jarang. Yang umurnya sampai 100 tahun. Banyak kan 80 lewat-lewat dikit. Kita tahu kan Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden. Dokternya 41 orang, dokter mata lain, tenggorokan lain, semuanya 86 tahun. Itu triliunan tuh. Kain putih doang dibawa. Yang dibawanya kain kapan?
sama amal baik sama amal buruk. Kita juga nggak ada yang punya mobil buat anak kita atau saudara kita. Rumah yang kita bangun tiap hari kita cat, kita tinggalin. Kalau kita meninggal, kita sering baca hadis yatba'ul mayit salasa, yang mengikuti mayit kalau kita meninggal 3, ya, ahluhu, keluarganya nganterin sampai kubur, ya, ahluhu wa maluhu, ya, wa amaluhu, keluarga kita nganterin dari rumah. Hari ini kita nih jam 7 meninggal, ntar jam 1 udah disolatin, udah di alam barzah sendirian, udah pada zohirnya, ya, diuruk, diinjek-injek semuanya. Belum lama guru saya meninggal, kayak Abdul Rashid Abdul Safi, saya Majidono, ya, dekat masjidnya dimakamkan. Kok ini depan situ akhirat nih, nyumbang-nyumbang. Selama ini masjid dipakai, ngalir terus pahalanya. Pimpinannya dia, ketuanya, pengurusnya, dia ikhlas, itu yang mendampingi amal baik. Sampai di makam, pulang, kainnya sampai tikernya biar jelek dibawa pulang. Yang berserta amaluhu, amalnya. Amal ada amal baik, amal buruk. Kalau amal baik ditanya semuanya, ya, malaikat, terus namatul arus, tidur kamu seperti tidur di pengantin baru, enak. Coba nggak punya amal, nggak kenal masjid, nggak sholat berjamaah, KTP-nya Islam, ditemani oleh ular-ular yang ganas-ganas. Makanya banyak kalau kuburan pindahin, ada yang tinggal tulang belulangnya di pojokan. Ada Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Itu dia itu, ya, dapat bintang dari Belanda. Karangannya banyak. Sebetulnya orang dulu tuh karangan Habib Usman aja cukup. Irsadul Anam, sifat 20, wujud, kidam, bako, nggak muluk-muluk. Untuk ibadah Irsadul Anam ada doa kunut, doa cara, ya, sholat jenazah, semuanya ada komplit situ. Karena diambil dari kitab-kitab besar, tapi ditulis dengan bahasa Melayu, Arab Melayu. Tapi jarang di sini, nggak ada masjid yang sifat 20, Irsadul Anam. Waktu kena bongkaran Apung Melayu, Tenabang, kain kapannya kotor aja kagak. Gubernur Pak Wiyogo yang ngangkat semuanya, disaksiin. Tapi jarang yang tahu, nggak disebarin, ya. Utuh jasad dipindahkan ke Pondok Bambu akamnya. Padahal udah ratusan tahun. Allah kuasa. Zahirnya kuburan, tapi kalau amalnya baik, lebih cemerlang. Di rumah kita nggak ada apa-apanya. Makanya ini untuk syahid. Kita ini semuanya cari. Subuh kita bangun, malam jam 3 kita tahajud. Subuh kita zikir dan sebagainya, sunatul isyraq. Terus kita baca ratib atau baca Quran. Kalau lagi libur, sholat duha. Man hafazu ala sholatid duha. Barang siapa yang melihara secara kontinu sholat duha, ghufira lahu dzunubahu. Allah ampuni dosanya. Walau kana min zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan, Allah ampuni. Mau 2 rakaat, mau 4, mau 6, mau 8, silakan.
kita sholat, kita nggak entengkan ini sunnah, ya, kita amalkan itu harian, baca Quran, sholat, tahajud, dan sholat duha, banyak istighfar, banyak sedekah. Itu amal-amal baik kita, amalan harian kita amalkan hadirin sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali ke Uzbekistan. Di situ ya udaranya waktu saya sampai 0,2 derajat. Tapi saya ke gunung es pakai motor ya, nyewa 250.000 kalau uang kita. Jadi kita di mana-mana kalau kita bayangin yang enak Indonesia juga, cuacanya, air banyak. Makanya orang Arab bilang Indonesia paling boros sama air. Di sana kan beli air, murahan bensin 1 real bisa 3 liter. Air mahal, disuling air laut, disuling jadi antara 3 buat kerajaan, buat para pejabat, buat jamaah haji. Begitu. Di sana agak susah air. Kalau kita maka terkenal Indonesia ini paling boros sama air. Wudhu sedikit aja, aqua yang gelas tuh bisa, ya. Kau tahu dibuka kerannya tuh, itu makruh. Yang dipakai kan sedikit. Coba kayak di Aten kita sayang buat air, mau wudhu, ya kita liatin. Apa yang kita tegur, ini mas bukanya sedikit aja mas. Dia nggak tahu lagi cara berwudunya, kita liatin kayak cuci muka. Jadi itu kita ajarin fikihnya. Kalau dulu dihafalin tuh furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu wasani wajhi salisu qaslul yadain ilal mirfaqain, ya, warabi'u masur ra'si wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain wasadisu at-tartibu, ya. Berwudu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh 2 tangan sampai siku, ya, keempat menyapu kepala, kelima membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki, keenam tertib. Diapalin kau madrasah dulu. Kalau sekarang nggak pada bisa. Prihatin kita. Jadi kita dakwah ke daerah-daerah, satu akhlak kita jaga. Jangan sok tahu, biar kita imam. Yang punya, yang tukang imam kan ada. Jangan kita langsung maju ke depan. Itu akhlaknya nggak ada. Emang kampung loh, kan bisa kita gitu. Akhlak kita bawa. Bagaimana cara Rasulullah dakwanya? Kita banyak baca sejarah, menyampaikan dakwah. Itu cerita Syekh Hasanuddin, ya, 40 hari di Madura, nggak ada yang pakai masker nih. Katanya suruh ada buka, nggak ada, Ustadz deh, nggak ada. Ribuan ngaji taklim dan sebagainya, nggak kenal ginian nih. Kita karena dibesar-besarin di koran, di TV, dan pada yakin mati dipetiin. Jangan mati sekarang, ya, meninggal dipetiin, baji, petiin, ya, gitu. Itu di Madura semuanya, bahkan kata bupatinya buka, bebas.
Kalau di sini nih nggak pakai ini 2.500 bayar. Kasih polisi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nggak usah jauh-jauh hadir sekalian. Saya cucu saya di Latansa, Cipanas, Banten, itu Lebak, ya, bupatinya Lebak. Kalau naik kereta, apa namanya tuh, di Lebak ya, sampai situ. Saya mampir di pasar Cipanas, satu nggak ada nih yang pakai masker. Ada yang pakai masker. Anak saya di Latansa di tengah gunung, cucu saya. Itu di Banten. Kalau kita nih kelupaan naik motor, pulang dulu saya ngambil. Lupa. Takut denda kata Jidono. Takut denda ya. Memang ini di ibu kota. Buat perbandingan tuh daerah. Perbandingan Jakarta mulu. Ini sampai PPKM sampai tanggal 30. Ya, Ustaz Agus. Sampai 30. Keputusannya kayak anak kecil. Ntar tambah lagi 3 hari, tambah lagi 3 hari. Kasihan rakyat kecil, ya. Dia gajinya, udah gajinya ratusan juta, korupsinya miliaran, mampus. Orang yang tukang batu mau kerjanya ke kota, susah, mau naik kereta harus divaksin. Ini udah semua vaksin, alhamdulillah, udah ya. Ya. Coba, yang ribuan yang mati nggak dipikir itu. Kalau di Malaysia satu aja diteliti. Ini pilek, kalau pilek, wah, corona kena, pusing-pusing, ya. Jadi orang takut ke rumah sakit. 3M kita amalin, itu anjur pemerintah, kita nggak nolak. Cuci tangan. 14 abad yang lalu Islam sudah diajarin sama baginda Nabi. Coba kalau mau wudu, habis kerja, tangan lo bersihin, baru udah bersih, kumur. Nanti bekas makan jengkol, pete. Itu kan Islam baik banget. Hidung, nanti ada kotoran, sikap, ya. Kalau wudhu jangan begini-begini, masukkan air wudhu, hirup, keluarin. Itu mewariskan nggak jauh penyakit pilek. Ini wudhu, gini-gini aja, emang apaan? Wudhu, ya, sampai sini, panjang beka, tempat tumbuh rambut sampai 2 rahang, lebarnya pentil kuping kanan sama kuping kiri. Kalau enggak kebasuh nggak sah, dia jadi imam, wah berat hukumnya. Wuduknya agak beres, sholatnya nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Agak diterima sholatnya. Wuduk nggak beres. Kita ajar, kadang-kadang sampai sini nih. Ini mau ngapain? Iya. Jadi Islam sudah, iya, luar biasa, ngajarin dengan sebaik-baiknya itu. Sudah diajar kita, cuci tangan, pakai masker, kita nggak nolak, anjur pemerintah kita pakai, alhamdulillah. Minta kepada Allah biar selamat, sehat, afiat. Ya, ya sudah jam 6 ya, jam 6. Saya rasa cukup, mohon maaf ya. Mari kita bersatu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kamu, jangan kamu bercerai-berai. Umat Islam bersatu, insya Allah kita bisa. Umat Islam tambah kuat di Indonesia. Dan supaya ya virus corona diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negara kita, kampung kita, kota kita,
keluarga kita supaya diselamatkan daripada penyakit-penyakit, dan kita minta kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya bala tentara sedunia geger sama virus. Kita belum kenal virusnya gimana ya. Nah itu kita mohon agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan keluarga kita, pengurus masjid, baik yang masih di dunia, masih hidup, sehat afiat, Haji Nandang, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini, ya selalu Allah kasih hidayah, berikan kekuatan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada musibah, panjangkan umur dalam taat pada Allah, diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Kita kalau udah dibuka bisa umroh, haji udah 2 tahun ditutup ya. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi rukun Islam yang kelima, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa abital abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma tafarraqan ma'suma taj'al fina wala ma'na wala minna syaqiyan wala matruna wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi, dan saya tidak bisa ya langsung pulang karena jam 7 saya harus ceramah perkawinan.